Hai, namaku Iksan. Aku sekarang duduk di bangku kelas 11. Dan jujur, ini adalah duniaku sehari-hari. Ketika tidak ada kerjaan, ketika makan, ketika tidak ada kerjaan lagi, dan ketika lelah mengerjakan tugas. Di sekolah pun begitu. Setiap ada waktu luang atau saat tidak ada hal yang dilakukan, aku kembali ke sana. Entah apa yang terbesit di kepalaku siang itu, tiba-tiba aku merasa muak. Aku bosan dengan kebisingan yang tidak menghasilkan apa-apa. Aku butuh ruang sunyi. Langkah kaki membawaku ke perpustakaan sekolah, tempat yang jarang tersentuh oleh riuhnya kerumunan. Di antara barisan rak, mataku tertuju pada satu buku, yakni buku tentang Sangiran. Menarik, aku membaca halaman demi halaman, menyerap kisah jutaan tahun lalu saat bumi Sragen masih berupa lautan, lalu rawa hingga menjadi daratan. Sesampainya di rumah, aku merasa apa yang telah kubaca tadi masih kurang. Aku pun menggunakan gawaiku untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Sangiran. Tapi semakin banyak aku membaca, semakin terasa seolah ada sesuatu yang memanggilku dari masa yang sangat jauh. Dan tiba-tiba, aku tidak lagi sedang membaca tentang Sangiran. Aku berdiri di dalamnya. Di ruangan ini aku sadar, tanah yang selama ini kupijak ternyata menyimpan rahasia dunia. Bukan emas, bukan permata, tapi jejak kehidupan. Tulang-tulang purba, fosil hewan raksasa, dan lapisan tanah yang diam-diam menyimpan cerita jutaan tahun yang lalu. Sragen ternyata bukan hanya tempat tinggalku. Ia adalah halaman awal perjalanan manusia. Aku berjalan semakin jauh, melihat bagaimana bumi terbentuk, bagaimana waktu mengubah lautan menjadi daratan, dan makhluk sederhana perlahan menjadi manusia. Rasanya aneh. Di zaman ketika manusia bisa menjelajah dunia lewat internet, justru banyak dari kita yang lupa menjelajahi asal-usulnya sendiri. Aku mulai mengerti, literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi tentang memahami siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Lalu aku sampai di ruangan yang paling sunyi. Tapi entah kenapa, ruangan ini terasa menjadi ruangan yang paling hidup. Tatapan manusia purba itu seolah sedang berbicara tentang perjuangan untuk bertahan hidup, tentang api pertama, tentang langkah-langkah kecil manusia sebelum akhirnya sampai pada dunia modern hari ini. Dan ironisnya, setelah jutaan tahun manusia berevolusi untuk berpikir, kini kita justru sering kehilangan arah dalam gulungan layar tanpa akhir. Aku sadar, tempat ini bukan hanya sekedar sebuah museum. Sangiran adalah pengingat bahwa peradaban besar selalu lahir dari manusia yang mau belajar, membaca, dan memahami sejarah. Tantangan kita hari ini bukan karena bukunya tidak ada, tapi karena kita terlalu sibuk mencari sebuah hiburan yang bersifat instan, sampai lupa jika di bawah tanah yang kita pijak di Sukowati ini terdapat sebuah cerita jutaan tahun yang lalu yang menunggu untuk dibaca kembali. Gawai di tangan kita bisa menjadi racun yang melupakan sejarah, atau bisa menjadi lentera yang menghidupkan kembali sebuah peradaban. Pilihannya ada di jempol kita masing-masing. Saya Iksan Dwi Cahyo dari SMA Negeri 1 Gemolong, untuk Sragen yang kaya akan sejarah dan generasi muda yang terus membaca. Salam literasi.